hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to serve the message of love. I go to serve the blessed home. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Tentang seorang penabur. Oke. Lukas 8 ayat 5 mengatakan sebagian benih jatuh di pinggir jalan. 8 ayat 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. 8 ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan 8 ayat 8, sebagian jatuh di tanah yang baik. Jadi daripada perumpamaan ini, daripada ayat ini, kita dapat melihat bahwa penabur itu, dia tidak hanya pilih bulu. Oke, kalau kita punya bahasa. Dia tidak bilang, oh ini saja tanah sini saja yang saya mau tabur, sebab sini saya tahu sini apa ini. Saya sudah letak itu kokopit, saya sudah letak tanah hitam, kompos semua saya sudah sediakan ini. Jadi sini aja saya mau tabur. Dia tidak katakan itu. Dia katakan dia tabur saja. Sebagian jatuh ada di pinggir jalan, ada di batu-batu, dia tidak peduli. Di semak duri, dia tidak peduli. Dia tabur saja. Oke, jadi adalah menjadi tanggung jawab kita untuk menabur benih-benih firman Tuhan seluas-luasnya. Bukan sahaja di kalangan anggota gereja kita, tapi juga dengan orang lain. Nah, kadang-kadang ini kita pandai kecewa ini kalau buat ini apa ini gereja digital ini. Oke. Ada yang kadang-kadang sedikit saja orang yang join. Oke. Ataupun kalau kita buat live, bukan saja minta maaf. Bukan saja gereja digital. Kalau kita buat live ataupun kita post satu video di YouTube atau di Facebook, dan saya selalu terjerat dengan yang mula-mula dulu. Sebab mau buat video ini tidak senang. Oke. Dia makan masa yang lama ini buat video ini kan. Bagi kamu yang buat video, kamu paham lah itu maksud dia itu. Oke, jadi setelah 2-3 hari buat itu satu video pendek saja, sekali kita post online yang tengok belas-belas orang saja, macam tidak diberbaloi, bikin sakit hati tengok itu view dia sedikit saja. Oke, jadi itu yang membuatkan kita macam down dalam pelayanan
digital ini. Oke, secara menyeluruh lah yang saya sedang katakan sekarang ini. Oke, tidak kira kau buat live, kadang-kadang buat live 2-3 orang saja yang tengok, ataupun kita post video, view dia sedikit saja, tidak seperti yang kita harapkan. Oke, tapi ingat, tanggung jawab kita ialah untuk menabur benih-benih firman Tuhan itu seluas-luasnya. Dan kita ada satu metode yang sangat berkesan sekarang, yaitu online. Oke, secara digital. Kita post saja online, dia sudah terbuka kepada seluruh dunia. Oke, kita sudah menabur benih-benih firman Tuhan ini seluas-luasnya. Oke, kalau Zoom, katakan kita buat pertemuan Zoom. Nah, Zoom kalau kita tidak buka itu kepada orang lain, hanya kepada gereja saja, eksklusif kepada gereja. Oke. Benih-benih firman Tuhan itu hanya ditabur dalam gereja itu. Oke. Tapi kalau kita kasih live saja itu di Facebook atau di YouTube, maksud dia itu benih-benih firman Tuhan itu sudah ditabur di seluruh dunia. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada jatuh di tempat yang berbatu-batu. Ada juga jatuh di tengah semak duri. Tapi ada juga itu yang jatuh di tanah yang baik. Ada seorang rekan saya yang pernah meluah kepada saya mengenai pelayanan media dia. Dan dia katakan begini. Oke. Dia bilang, saya hampir mau putus asa sebab susah-susah saya buat buat renungan, rakam, edit, baru upload lagi dengan internet yang tidak berapa baik, tidak berapa bagus, dia bilang. Sekali yang view dia tidak sampai 20, dia bilang. Jadi saya rasa rugi betul, dia bilang. Jadi saya mau berhenti, sudah mau buat, dia bilang. Sehingga satu hari saya didatangi oleh seorang yang agak berumur sudah, seorang wanita yang agak berumur sudah, dan tiba-tiba dia cakap sama saya, dia bilang, pastor, dia bilang, janganlah kau berhenti buat itu renungan kau tuh pastor. Hari-hari saya tunggu itu, dia bilang. Hari-hari saya diberkati oleh firman yang kamu sampaikan itu pastor, dia bilang. Jadi janganlah kau berhenti. Kalau kau berhenti, saya lapor nih sama mission, dia bilang. Dia main-main lah cakap macam tuh. Tapi kawan saya bilang, ini pastor bilang, saya betul-betul terharu, dia bilang. Sebab rupanya ada juga yang diberkati dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, dia katakan. Oke, jadi dalam ayat seterusnya, ayat 8 ayat 9 kalau saya tidak silap itu, Yesus sendiri mengatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, jadi kita punya tugas ialah untuk menabur benih-benih firman Tuhan itu. Oke, seluas-luasnya. Kita tabur di mana-mana. Oke, kita gunakan pelayanan digital kita ini, ataupun capaian internet kita ini, teknologi sekarang ini, untuk menabur ini seluas-luasnya. Yang mau mendengar itu bukan kita punya hal sudah. Oke, Yesus sendiri cakap, dia tidak cakap kita mesti paksa orang dengar, tidak. Dia bilang siapa-siapa yang ada telinga untuk dengar, dengarlah dia bilang. Oke. Oke, jadi ini sedikit renungan mengenai pelayanan digital, pelayanan media secara menyeluruh. Oke, bukan saja gereja digital, tapi termasuk juga gereja digital, tetapi juga pelayanan-pelayanan media yang lain, seperti yang solo, live broadcast, itu juga termasuk dalam renungan ini. Oke, jadi tadi kita kembali sedikit kepada yang ini, gereja yang bertemu secara maya, ada beberapa cara, oke, yang kita boleh bertemu secara maya, oke, dan kita akan pergi kepada itu nanti, oke. Apa cara-cara dia? Saya akan berikan beberapa example, beberapa contoh gereja. Bagaimana gereja boleh bertemu secara maya? Kita pergi dahulu kepada keperluan kita, capaian peralatan yang kita perlu. Oke, nah banyak ini yang saya list, senaraikan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita boleh gunakan ini.
Yang pertama, kita perlu capaian internet sekurang-kurangnya 5 Mbps. Oke, jadi 5 Mbps ini berkemampuan untuk stream, kasih apa itu ya, stream dia, kasih kongsikan live kamu itu, ataupun Zoom ataupun apa saja, dari dalam bentuk Zoom ataupun YouTube, di Facebook Live. Dia berkemampuan dalam untuk mengongsikan HD video, high definition video. Oke, jadi itu yang kita mau cobalah. Oke, high definition. Tapi kadang-kadang ini capaian internet di tempat kita ini, aduh, bikin menangis juga kadang-kadang. Oke, kalau di Kota Marudu, saya tidak tahu kenapa selepas Selkom dengan Digi bergabung, saya pengguna Selkom, dan di Kota Marudu 4G, tapi tidak dapat buat apa-apa. Mau buka YouTube pun tidak dapat. Saya pun heran, selepas derang bergabung, dia jadi macam ini. Di pekan ini, betul-betul di pekan Kota Marudu, saya kadang-kadang bolehlah buka, tapi kadang-kadang tidak. Kalau saya ikut Zoom, hari itu pastors meeting, saya terpaksa ikut Zoom di kereta, putus-putus. Oke, padahal di pekan. Jadi kita cobalah cari di tempat kita apa internet provider, tidak kira Selkom ataupun Digi, banyak lagi yang lain tuh, U-Mobile. Kalau ada Unify, terbaiklah kalau ada Unify buat masa ini. Itu pun kadang-kadang mengecewakan juga itu Unify itu. Oke, jadi sekurang-kurangnya ini 5 Mbps kamu boleh cek di speed test. Kedua, komputer atau laptop. Inilah nih komputer riba bilang, tapi laptop ini yang kita biasa ini. Oke, biasanya laptop sekarang dia ada webcam, speaker, dan mikrofon. Oke, contohnya macam sekarang ini, saya hanya guna laptop saja. Tidak ada mikrofon lain, tidak ada speaker lain, dan tidak ada webcam lain. Dia semua dalam tuh laptop. Oke, dan selalunya dia cukup baik untuk perkara-perkara seperti inilah. Oke, yang ketiga, smartphone. Oke, selain penyiar dia lah. Oke, tapi ini nanti kita akan kembali kepada ini ya. Alright. Aplikasi, ini 2 aplikasi Zoom dan Google Meet ini, 2 aplikasi yang kita boleh gunakan untuk mengadakan gereja maya, yang di mana orang ataupun anggota-anggota boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Oke, jadi macam kita sekarang inilah, kalau kita boleh lihat muka kita, muka anggota, kita boleh dengar, kalau mau bercakap pun boleh. Oke, jadi Zoom dengan Google Meet, perbezaan dia, Zoom berbayar, Google Meet ialah percuma. Oke, tapi Google Meet itu dia kurang sedikit fungsi dia lah, biasalah kalau percuma kan. Oke, dan OBS. OBS ini kita tidak akan sentuh sekarang, sebab ini memerlukan satu training yang sangat mendalam lagi. Tapi OBS ialah broadcasting software yang kita boleh gunakan untuk menyiarkan kita punya acara itu, tidak kira dalam Zoom atau Google Meet ataupun live. Oke, maksud nanti saya akan jelaskan maksud saya live itu. Ya, menyiarkan itu di Facebook atau YouTube. Oke. Yang seterusnya nomor 5, kamera digital, video kamera. Semua kita kenal dengan benda-benda ini, mikrofon, headphone. Oke. Nomor 8, audio interface atau mixer. Oke. Sabar-sabar dulu ah. Saya bilang nanti saya akan jelaskan macam mana kita guna semua ini. Oke. Video capture card ataupun video switcher, masing-masing ini 2 ini berbeza fungsi dia. Oke. Ini 2 ada fungsi yang berbeza. Kabel HDMI untuk video yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan untuk audio. Oke, kabel untuk audio ini perlu.
tripod sekiranya kita menggunakan kamera. Oke, jadi 11 item yang sudah disenaraikan tadi. Sekarang ini kita akan lihat kepada setup dia. Oke. Nah, tahun lalu Pastor Eri kita kembali sedikit. Pastor Eri dia telah berikan seminar kepada para pastor mengenai digital church juga. Tapi dia hanya sentuh tahun lalu dia hanya sentuh Zoom dan Google Meet. Oke, sebab hanya itu saja yang dikongsikan dari pihak union. Oke, pada tahun lalu. Tapi tahun ini pula ada dia punya tambahan. Oke. Tambahan ialah live broadcast. Oke, ada di sini. Oke, jadi kita akan melihat kepada simple setup dia dulu. Oke, yang pertama setup untuk digital church melalui Zoom atau Google Meet. Sekarang ini banyak sebab kita full MCO, PKP penuh. Ada beberapa gereja tiap Sabat yang melakukan digital church melalui Zoom, aplikasi Zoom atau Google Meet. Oke, di gereja salah satunya ialah gereja home church istri saya di Minansad. Oke, mereka mengadakan kebaktian mereka melalui Google Meet. Dan ini tidak terbuka. Mereka tidak mau terbuka ini. Derang mau yang derang-derang saja. Oke, jadi itu yang saya ikut kalau hari Sabat. Antara yang lain lah. Saya kadang-kadang saya mau dengar di sini, dengar di situ, lompat-lompat saya tengok. Tapi Google Meet Gereja Minansad yang saya selalunya ikut pada hari Sabat lah. Oke, sebab di sana keluarga juga kan. Jadi berbakti bersama-sama dengan keluarga. Sama juga seperti biasa ada lagu puji-pujian, ada baca laporan misi, sekolah Sabat. Sama seperti kebaktian biasa di gereja. Jadi ini simple. Yang pertama, simple setup. Oke, jadi bagi kamu yang kalau gereja mau lakukan atau adakan digital church, oke, yang paling senang ialah dengan menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Itu yang paling senang lah. Kalau Google Meet dia percuma. Jadi siapa-siapa boleh mulakan Google Meet worship itu. Dan boleh invite anggota-anggota yang lain untuk bersama-sama berbakti. Dan itu juga sudah dikira sebagai digital church. Oke, ingat ada ini kita mau tengok semua ini peralatan nih macam mana kita boleh gunakan. Jadi setup yang pertama yang paling simple ialah melalui Zoom atau Google Meet. Jadi dalam Zoom atau Google Meet ini yang utama dia, host dia perlu sebuah laptop, oke, untuk hosting dia, oke. Jadi host yang lain-lain itu anggota-anggota yang lain kalau tidak ada laptop boleh mengikuti melalui handphone, oke. Jadi ini yang pertama, Zoom, Google Meet. Paling senang lah untuk buat digital church, oke, ialah melalui ini. Kamu ada option untuk menyiarkan ini di Facebook kamu atau YouTube kamu. Pastor Wilbon, ada Facebook daerah Kapa kan? Ada juga. Oke. Ya. Jadi ada option kamu kalau kamu mau menyiarkan ini live atau tidak. Oke, itu terpulang kepada gereja lah, terpulang kepada kamu. Oke, kamu mau menyiarkan live ataupun kamu mau yang kamu saja. Oke. Yang kedua ialah handphone. Oke. Setup yang kedua ialah menggunakan handphone. Maksud saya ini sekarang ini SOP yang diberikan oleh kerajaan kepada kita ialah 12 orang yang boleh bersama-sama di gereja.
untuk mengadakan kebaktian. Oke, tapi saya sudah tanya itu perpaduan, saya sudah tanya Pastor Justin juga, apa maksud itu 12 orang EJK disebutkan. Oke, maksud dia ialah yang 12 orang EJK itu seboleh-bolehnya bukan semata-mata mengadakan kebaktian. Bukan bermaksud 12 orang EJK, 12 orang dibenarkan untuk mengadakan kebaktian, bukan itu saja. Tetapi dia sebut EJK sebab 12 orang ini yang akan menyediakan digital church kepada anggota lain. Oke, maksud dia 12 orang EJK ini akan mengadakan kebaktian seperti biasa, seperti mulakan dengan acara puji-pujian, ada seorang yang akan ditugaskan untuk membaca laporan misi, ada seorang ditugaskan untuk membaca cornerstone, ataupun apa itu Sabbath School, ada yang ditugaskan seperti biasa, tugasan di dalam gereja. Oke, dan ada seorang atau dua orang yang akan menyiarkan ini untuk anggota lain. Oke, jadi ini yang digital church yang ketiga yang baru ini. Oke, tadi saya sebut tahun lalu Pastor Eri hanya sebut 2. Oke, sebab hanya itu saja yang dikongsikan oleh pihak union, Zoom dan Google Meet saja. Tetapi tahun ini mereka telah menambah sesuatu lagi yang lain. Oke, yaitu live worship broadcast. Maksud dia ini 12 orang EJK itu akan berada di gereja dan mereka akan mengadakan kebaktian seperti biasa dengan limited kehadiran itu, dan ada seseorang atau 2 orang, 1 orang sajalah pun cukup kalau handphone. Oke. Pakai tripod, ampai di depan sana dan kasih siar itu di Facebook. Oke. Jadi salah satu EJK itu akan bagi itu link kepada anggota gereja melalui WhatsApp. Saya pasti kamu ada, setiap gereja ada grup gereja WhatsApp kan. Jadi kamu akan share, oke ini link untuk kebaktian kita pada Sabat ini. Jadi anggota gereja yang tidak dapat hadir ke gereja pun dapat mengikuti kebaktian yang betul-betul kebaktian. Oke. Yang live, kebaktian yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung di gereja pada ketika itu. Oke, jadi ini simple setup. Yang pertama, hanya dengan menggunakan handphone sahaja. Oke, melakukan live worship broadcast. Orang atau anggota lain akan dapat mendengar, melihat apa yang sedang terjadi. Jadi mereka juga boleh mengikuti acara kebaktian yang sedang berlangsung di gereja. Oke? Nah, ini simple. Yang seterusnya kita pergi kepada yang lebih advance. Oke? Lebih advance ialah dengan menggunakan satu kamera. Maksud kamera ini adalah kamera digital ataupun video kamera. Oke, ini berbeza ini, kamera digital dengan video kamera berbeza. Oke. Mikrofon diperlukan sudah. Yang tadi itu kalau kita hanya guna simple handphone kan dia ada mikrofon dia sendiri juga. Jadi dia boleh pick up semua sound, semua yang sedang bunyi-bunyi dalam gereja itu dapat kalau seorang bercakap dia boleh pick up juga. Jadi boleh didengar oleh anggota-anggota lain. Oke. Kembali kepada advance, broadcast juga, kita pergi kepada broadcast sudah ini. Oke. Macam mana Abang mau cakap broadcast ini kalau Melayu? Mau siarkan begini kan? Macam mana Pastor Wilbon? Ya, menyiarkan, siaran. Menyiarkan, oke. Menyiarkan. Thank you. Oke. Apa itu deros? Ya, penyiaran terus. Macam TV sudah nih, Dek. Ngam lah itu pastor penyiaran. Ngam sudah kan? Ya. Yang penting kamu paham lah. Oke, jadi keperluan dia kamera digital, video kamera ini hanya satu. Kalau satu kamera perlu mikrofon. Mikrofon ini terpulang lah kamu menggunakan berapa mikrofon. Laptop itu perlu untuk penyiaran dia, audio interface, mixer,
Ini yang tadi itu, yang ini. Antara satu saja ini, saya lebih senang gunakan yang sebelah kiri ini. Oke, ini yang saya gunakan lah, yang sebelah kiri. Sebab dia punya signal lebih bersih, dia punya bunyi lebih bersih. Tidak ada yang gitu, tidak ada. Jadi itu yang saya gunakan. Tapi gereja biasanya ada yang sebelah kanan kan? Oke. Biasanya gereja ada yang sebelah kanan ini. Gereja kamu adakah ini? Ini mixer ini. Amplifier mixer. Ya, ada juga pastor. Ada kan? Oke. Jadi biasanya gereja ada yang sebelah kanan ini mixer ini. Oke, jadi itu diperlukan sebab kalau banyak mikrofon kita boleh masukkan ke dalam mixer itu. Video capture card yang ini, video capture card sebelah kiri ini, yang kecil nih. Oke. Oleh sebab ini hanya satu setup saja, satu kamera saja. Jadi ini saja yang diperlukan. Oke. Kita kembali lagi. HDMI cable ini untuk menyambung kamera dengan video capture card tadi. Audio cable untuk menyambung audio kepada laptop dan tripod untuk digital camera atau video camera. Oke, basically dia macam nih. Seorang yang bercakap sebelah kiri itu, oke, kejap Pak. Draw. Saya coba dulu. Baik. Lain pula kalau itu. Oke, kamu boleh nampak bahkan yang saya tulis nih, nampak? Nampak, pastor. Oke, alright. Jadi seorang apa yang sedang terjadi di gereja itu, kira-kira pengkhotbah ataupun pemimpin lagu ataupun apa sajalah yang sedang berlangsung. Mana sudah mouse nih? Hilang belum mouse. Siapa? Hai. Oke. Alright. Oke. Contohnya seorang sedang memberi renungan. Oke, jadi kita akan gunakan satu mikrofon untuk terima sound daripada dia. Oke. Dan mikrofon itu akan masuk ke dalam mixer. Oke, ini mikrofon dari mulut. Apa? Kenapa ini macam dia tidak mau? Oke, masuk mikrofon. Lepas itu ini masuk kepada mixer. Dan mixer itu gunakan kabel yang ini. Dia akan masuk ke dalam laptop. Oke, ini untuk bunyi dia. Untuk sound. Untuk video dia pula, kamera ini akan mengambil gambar dan dari kamera ini dia akan gunakan kabel ini, HDMI kabel, masuk ke dalam video capture card dan video capture card ini masuk USB di laptop. Oke, jadi audio masuk dari sini, sudah masuk. Video pula juga sudah masuk melalui ini. Kedua-duanya sudah masuk ke dalam ke dalam laptop. Jadi dari laptop itu barulah kita akan gunakan OBS. Nanti kita akan ada satu training lagi untuk OBS ataupun ada juga si Jason sana itu, dia saya punya guru itu OBS. Atau ada lagi satu tuh kan Pastor Wilbon, apa yang kamu guna itu untuk broadcasting? Application StreamYard. Apa tuh? StreamYard. Oke. Saya belum pernah guna StreamYard lagi. Hanya OBS saja saya guna. Oke, jadi nah Pastor Wilbon pun boleh bagi apa ini? Kalau StreamYard. Oke, boleh bagi seminar. Bagaimana menggunakan StreamYard.
Ini hanya setup sehingga masuk ke dalam komputer. Dalam komputer pula, kenapa dia? Oke. Dalam komputer baru dia akan disiarkan. Macam dia tidak mau apa pula ini. Oke. Baru dia akan disiarkan untuk dinikmati oleh para anggota. Oke, yang ini nanti internet ini. Oke, jadi komputer itu atau laptop itu akan connect dengan internet dan dia akan disiarkan kepada anggota. Oke, jadi ini simple setup, hanya satu kamera saja yang diperlukan. Oke, kenapa saya berikan different setup ini? Sebab lain gereja, lain kemampuan. Oke, jadi ada di antara ada beberapa gereja di mana mungkin gereja itu tidak berkemampuan untuk membeli peralatan-peralatan ini, tetapi ada anggota gereja yang sudah ada peralatan-peralatan ini. Jadi kita boleh gunakan jasa baik anggota itu untuk meminjamkan atau menggunakan peralatan yang dia ada untuk pelayanan ini. Oke, jadi ini yang pertama lah. Oke. Oke, jadi yang kedua pula, apa mouse ini balik-balik hilang. Oke. Yang kedua ialah professional broadcast. Saya cakap sejak profesional lah, sebab saya berhabis cari perkataan atau term yang lain lagi, tapi tiada yang saya dapat fikir. Jadi profesional kita gunalah, sebab ini macam TV sudah nih deh. Oke, yang profesional punya sudah. Multiple camera, maksud dia banyak kamera, bukan satu saja. Boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4. Oke, keperluan dia beberapa kamera digital atau video kamera, mikrofon, laptop, sama juga yang lain itu. Tapi kamu tengok yang tuna I, dia berbeza. Tadi I guna video capture card, sebab dia hanya satu saja. Yang ini, satu kamera. Sekarang ini kita pergi kepada yang profesional itu yang mau 4 kamera kalau boleh. Maksimum 4 lah, kalau yang Nina. Oke, ini yang kami gunakan sekarang, yang Atom Mini Pro ini, yang sebelah kanan ini yang kami gunakan di mission lah. Oke. Jadi ini maksimum dia 4 kamera boleh masuk untuk live, untuk buat live. Oke. Alright, yang lain sama saja itu. Jadi demi setup ada lain sedikit sudah sekarang. Contohnya kalau kita mau ambil sekarang ini ada choir, mungkin choir susah sedikit lah sebab 12 orang saja kan. Tapi manalah tahu kita mau 2-3 mikrofon. Oh ya, by the way, ini bukan saja sekarang ini ya, tapi nanti bila sudah buka pun dari Union kita masih menggalakkan penyiaran digital church ini, gereja digital church ini. Oke. Penyiaran gereja digital. Kenapa ada church lagi saya tadi? Oke, ingat yang tadi mula itu kita kembali yang Nina, yang perumpamaan tentang seorang penabur ini. Oke, tugas kita, tanggung jawab kita ialah untuk menabur benih firman Tuhan seluas-luasnya. Kalaulah kita invest dalam ini kan, ini membeli ini kamera digital, mikrofon, headphone, mixer mungkin, video switcher mungkin, ini bukan murah ini. Jadi sayang juga kalau habis ini PKP, simpan di store lah itu, boleh balik sudah seperti biasa bilang. Oke, jadi ini adalah pelayanan yang berterusan. Oke, digital church ini, gereja digital ini pelayanan yang berterusan. Tugas kita ialah, tanggung jawab kita untuk menyebarkan benih-benih firman Tuhan itu dengan menggunakan teknologi yang kita ada sekarang. Oke,
Jadi ini contoh setup yang agak profesional lah. Oke, ada mikrofon, ada beberapa mikrofon mengikut kapasiti mixer kamu. Kalau dalam gambar ini mixer ini hanya ada 4 yang boleh masuk. Jadi 4 lah mikrofon yang boleh masuk. Kecuali kamu beli lagi mikrofon apa itu? Mikrofon wireless itu kadang-kadang ada yang 2 dalam 1, ada yang 4 dalam 1. Jadi bertambah lagi banyak lah. Oke. Dan ini memerlukan banyak kamera. 3K, 4K. Jadi macam itu TV kamu boleh nampak kadang-kadang dia zoom pi muka tuh satu orang, kadang-kadang dia nampak semua itu orang, nampak satu gereja mungkin, ataupun tiba-tiba dia tukar lagi dia punya posisi, pergi kepada anggota gereja lagi, memperlihatkan suasana di kebaktian di gereja itu, tiba-tiba balik lagi pergi yang sana, penyanyi utama yang soloist dia, contohnya begitulah. Oke, ataupun mau dari angle yang berbeza, tiba-tiba dari sebelah kanan muka si Pastor Wilbon nampak, pindah lagi pergi sebelah kiri, pindah lagi di depan nampak semua badan dia, atau contohnya begitulah. Dan itu kamera perlu dalam 2 atau 3 atau 4, dan kita perlu itu video switcher. Oke, video switcher ini fungsi dia untuk switch mana satu video kamera yang kita perlu. Oke, yang kita mau tunjukkan maksud saya. Oke, contohnya itu sebelah kanan saya mau kasih tengok. Jadi pilihlah nomor 1. Yang ini oke. Pilihlah yang ini nomor 1. Contohlah. Terus lepas itu saya mau kasih tengok itu anggota gereja. Ini kamera yang memperlihatkan anggota gereja. Jadi ini kamera contohnya disambungkan kepada nomor 4. Jadi pilihlah nomor 4 tuh nah. Jadi dia akan terus menunjukkan yang di anggota gereja. Jadi itu yang saya katakan tadi, setup ini lebih kepada professional setup. Oke, sama juga selepas sound ini, selepas sound ini diambil masuk ke dalam sini, masuk ke dalam mixer. Mixer ini juga akan sound itu akan masuk ke dalam laptop kemudiannya. Oke, dan video pun sama juga ini. Ini semua akan masuk ke dalam video switcher, dan kita pilih mana satu yang kita mau guna. Minta maaf, sebenarnya ada satu lagi saya lukis-lukis sejak apalah. Saya lukis-lukis sejak sinilah. Sebenarnya ada monitor lagi nih. Saya lupa pula pasal monitor. Jadi ini dia. Oke, kejap. Draw. Alright. Sepatutnya masuk dulu ke dalam. Ada 2 ini, monitor sini, dan satu masuk kabel masuk ke dalam sini komputer. Sama juga dengan setup yang tadi. Kenapa ada monitor sini? Kenapa masuk sini dulu? Supaya kita nampak itu gambar. Jadi kalau contohnya dari kamera 1, kita pilih kamera 1, jadi kita akan nampak gambar di sini kamera 1. Jadi kita tengok, oh ngam kah tidak ini. Oke, ya begitulah. Kadang-kadang itu mungkin itu kamera masih sedang bergoyang-goyang, masih mau adjust begitu. Jadi tidaklah kita mau kasih tunjuk yang sedang adjust itu. Nanti orang apa? Ada satu lagi masa saya dengan Pastor Harry dulu. Kenapa saya punya apa ini? Siapa? Saya coba apa dulu. Mouse saya pandai hilang-hilang. Oke. Masa saya dengan Pastor Harry dahulu, saya pernah bantu dia dalam live broadcast acara kesehatan di Kudat. Saya waktu berdoa, ada satu kali waktu berdoa, bukan waktu berdoa itu, tapi waktu acara sedang berlangsung, dan saya fokus kepada seorang. Oke, saya mau fokus kepada anggota gereja yang sedang mengikuti acara itu. Nah, saya pula tidak nampak. Saya heran, saya tengok kenapa sih Pastor Harry tidak kasih
tengok yang saya punya video. Saya sudah fokus kepada anggota gereja. Sekali dia bercakap dengan saya melalui itu radio. Dia bilang, coba kau tengok geng, dia sedang sibuk dengan handphone. Dan saya tengok, saya tidak sadar pula. Dia sibuk main, saya boleh nampak lagi itu gambar, karena gambar lagi itu handphone, apa yang di handphone dia. Jadi yang tidak sesuai lah dengan dengan acara di gereja lah, tidak sesuai sebab dia buat hal-hal lain. Saya tidak mau cakap lah apa dia buat, tapi tidak sesuai dengan, bukan dia tengok ayat Alkitab atau apa. Jadi dia nampak di monitor tadi. Oke. Dia nampak di monitor tadi. Jadi oleh sebab dia nampak, dia bilang tidak ngam. Oke, jadi saya terpaksa cari lagi anggota lain. Oke, saya cari lagi anggota lain untuk difokus dan baru dia apa. Jadi monitor itu akan screen itu akan melihat dulu mana satu yang kamu mau kasih tengok. Ngam kah tidak yang itu. Oke. Alright. Ini kalau profesional sudah. Nah, macam susah kan? Tapi actually macam susah dan mahal. Baru-baru ini Pastor Soliun dia ada telepon saya. Dia juga menyatakan hasrat dia untuk memulakan gereja digital. Jadi dia tanya saya berapa on cost dia. Oke, saya boleh bagi bayangan lah, mana tahu kamu juga ada berminat kan. Untuk simple setup, tidak ada on cost dia. Kalau guna Zoom, bayar itu Zoom sajalah. Handphone, hampir semua kita ada handphone sekarang. Oke, jadi kita boleh gunakan apa yang kita ada. Jadi ini yang setup yang paling murah. Oke, yang kedua, advance. Ada satu kamera. Ini kamu boleh dapatkan ini. Kalau mixer, biasanya mixer ada sudah bahkan kamu di gereja. Jadi itu kamu boleh gunakan. Oke, kamu hanya perlu beli. Contohnya lah kamu tidak ada ini Nina, ini kamu boleh mulakan dengan yang murah. Ada yang dijual video kamera kecil, quality full HD, oke, dalam 1.000 atau 1.200 macam itu. Oke, kamu boleh dapat satu yang cukup baik sudah itu untuk broadcasting lah. Ingat kita di sini broadcasting ya. Oke, kita sini broadcasting. Oke. Jadi 1.000 ini 1.000 atau depends lah, kalau kamu beli di Sabah ada mahal sedikit 1.200, 1.300. Tapi kalau kamu boleh tunggu sedikit, kamu boleh beli dari Shopee atau Lazada ataupun di Semenanjung kalau ada yang kawan-kawan di sana. Oke. Saya suka beli dari Shashinki. Oke. Nanti kamu boleh tanya saya lah directly kalau mau minta bantuan. Mikrofon biasanya gereja sudah ada. Laptop, kalau gereja ada, save lah sini. Kalau gereja belum ada, ini perlu dibelilah dalam 2.000 macam itu. Oke. Mixer biasanya gereja pun sudah ada. Oke. Video capture card ini murah ini, di bawah 100. HDMI cable ikut berapa panjang pun di bawah 100 juga. Audio cable ini murah saja ini. Kalau saya beli semua dari Shopee atau Lazada. Oke, sana yang murah sedikit. Audio cable puluh-puluh saja, macam 20, 30 gitu saja. Dan tripod. Kalau kita tolak yang kita sudah ada, katakan kita ada laptop, kita ada mixer, ini biasanya kita ada, dan kita ada mikrofon. Yang lain-lain itu tidak sampai 2.000. Oke. Dalam ini 1.000 ada, katakan 1.000 lah, 1.200 macam tuh. Yang lain-lain ini puluh-puluh saja, jadi tidak sampai 1.500 ini. Oke. Ini yang simple lah.
perbezaan kamera digital dengan video kamera. Saya rasa saya perlu bagi tahu ini juga ini. Perbezaan dia, video kamera ini, dia kalau untuk digital church kan, untuk broadcast, untuk penyiaran, saya lebih kepada Nina video kamera. Oke. Ini yang saya mau rekomen kamu untuk ambil, untuk beli video kamera. Kamera digital lebih banyak, lebih luas lah demi penggunaan dia. Tapi kalau untuk penyiaran, ingat penyiaran ini kalau kamu mau siarkan, kamu punya kebaktian kan, acara kebaktian. Acara kebaktian kan bukan 2, 3, 4 menit saja, 5 menit. Oke. Lama itu. 2-3 jam. Kalau satu kebaktian kita mau kasih broadcast, mau kasih siar kan. Jadi kamera digital, masalah dengan kamera digital, pertama dia lebih kepada penggunaan baterai, dan baterai hanya boleh bertahan beberapa menit saja. Oke. Ada juga yang boleh dibeli lah, itu dummy baterai, boleh sambung karan. Tapi yang kena pikir kalau sambung karan memang sampai bila-bila itu selagi karan masih ada. Tapi kamera digital ini cepat panas. Oke. Dia cepat panas. Itu yang kedua. Kalau lama penyiaran itu, dia panas, dia akan mati sendiri itu. Sebab itu digital camera, dia punya built-in safety system. Kalau dia overheat, dia akan tutup sendiri, off sendiri. Jadi kamu punya siaran itu pun setengah jalan lah, dia mati, dia off. Kalau video kamera, dia lebih bertahan dari segi yang itu. Dia tidak mudah panas, dan dia sudah dibekalkan dengan sambungan wayar untuk karan itu. Jadi senang sedikit lah. Oke. Baru-baru ini saya ada membeli video kamera. Harga dia 999. Oke, 999, 1.000 lah. Dan dia ada sedia yang Nina HDMI cable. Tapi pendek lah. Oke, pendek lah itu HDMI cable. Jadi perlu beli juga yang panjang sedikit. Oke, jadi itu yang lebih praktikal. Video kamera lebih praktikal kalau untuk penyiaran long term. Oke, jadi ini rekomendasi saya lah kalau kamu mau gunakan ini. Oke, yang lain-lain itu kalau dengan laptop sekali, dengan mixer sekali, dengan mikrofon sekali, 3, 4 dalam mau sedia juga. Ini yang mahal ini. Ini laptop yang mahal ini. Kalau tolak ini laptop ini dalam 2-3 ribu. Boleh nih. Oke. Jadi ini budgeting untuk inilah. Oke, mana tahu gereja berminat mau mulakan broadcast, digital church secara broadcast. Oke. Kalau ini professional broadcast ini terpulang kepada kamu. Kalau kamu mau 2 kamera, kalau yang saya baru beli itu 1.000, maksudnya 2.000 lah. Kalau 3 kamera 3.000, kalau 4 kamera 4.000. Switcher ini yang kalau yang macam kami guna di mission, harga kalau ini mau tengoklah berapa banyak video kamera kamu. Oke. Dan video switcher yang kami gunakan di mission, video switcher ini harga dia dalam 2.000 lebih. Ya, 2.000 lebih lah. Tapi itu ada satu yang lebih murah. Baru-baru kami telah beli untuk yang di studio di Kota Marudu. Oke. Harga dia dalam 1.400 atau cakaplah 1.500 lah. Ini video switcher. Oke. Jadi boleh agak lah. Ini 1.5 ini boleh masuk 4 kamera ini. Jadi kalau kita bilang sini 4, sini 4.000, 4.000, mikrofon
Kalau yang wireless baru-baru beli untuk sana juga baru 600 lebih kah? 65 lah. Oke. Nah, ini laptop kita kasih cancel dulu. Audio interface pun ada beli juga baru-baru dalam silap pula ini. Nina apa pula? 400 lebih saja pula itu. Yang itu apa? 6 kah itu? Cakaplah 500 lah. Yang ini. Ini 650. Ini pula yang 650 itu. Yang tuna. Bukan mixer. Tuna audio interface. Jadi ini kita boleh tengoklah 4.500, 5.000, banyak-banyak lah kalau ini, banyak sedikit, dalam 7.000 lah, 6-7.000 yang diperlukan untuk setup yang profesional. Oke, jadi itu terpulang kepada gereja. Oke, ada gereja yang mampu, ada juga gereja yang tidak mampu. Contohnya di gereja Lotong, gereja Tagas, Kota Marudu, apabila ide ini dibawakan kepada mereka, wah, elder-elder di sana sangat excited, mau membantu, mau mengadakan pelayanan digital ini, gereja digital. Jadi mereka keluarkan uang untuk membeli satu laptop dan satu digital camera. Jadi dalam mau 5.000 lebih sudahlah. Mau 6.000 sudah darang habis dalam itu untuk pelayanan ini. Oke, tapi itu yang saya katakan tadi, mereka gunakan kamera digital. Sebab derang juga mau buat benda lain dengan itu. Jadi harga kamera mereka 2.800 itu masa itu derang beli. Oke. Kalau kita gunakan video kamera seperti yang saya beli itu baru-baru, hampir boleh beli 3 sudah. Jadi semua ini actually terpulang kepada kita, bagaimana kita mau apa jenis digital church yang kita mau. Oke. Kalau hanya yang pertama saja kita mau itu yang Zoom, kamu boleh lupakan semua inilah. Oke. Sebab Zoom itu paling-paling 1 tahun, kalau untuk 100 berapa tuh Pastor Wilbon sekarang? 15 USD kayak itu. Untuk 1 tahun. Saya tahu yang bulanan Den. 1 bulan berapa? 60 lebih Kak. Gitu kata Rizal. Ringgit? Ya, 14. Kalau basic lah, dalam 14 dolar kan? 14 lebih. Ya, oke. So itu tidak berapa mahal lah kalau hanya Zoom. Tapi kalau kita mau broadcast live worship kita di gereja, oke. Nah, ini yang kita perlukan lah semua ini, digital camera, mikrofon, laptop, mixer, video switcher. Ini yang terbaru dari Union lah yang kita mau kongsikan kepada anggota gereja. Pemantapan ini, penggunaan penyiaran sebagai salah satu digital church. Oke. Satu kebaikan ini penyiaran ialah kita tidak tahu sampai bila pandemik ini akan berakhir, dan kita tidak tahu bila semua anggota gereja dibenarkan semula kembali. Itu yang pertama. Jadi bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita di gereja, mereka juga boleh melihat dan mengikuti acara kebaktian yang sedang berlangsung di gereja. Saya sudah sebutkan tadi. Selain daripada itu, anggota-anggota kita yang dari tempat lain. Oke, ini kebaikan digital church. Contohnya ada yang mungkin terpaksa bekerja pada hari Sabat, itu kita tidak dapat elakkan. Ada saja itu. Oke, tapi kerinduan anggota ini untuk
bersama-sama dalam kebaktian sangat besar itu. Oke. Jadi mereka pun boleh mengikuti acara kebaktian. Mungkin kalau kerja mereka membolehkan mereka untuk mengikutilah. Oke, sambil-sambil kerja, sambil-sambil dengar itu apa. Oke. Itu juga boleh mengobati sedikit sebanyak kerinduan mereka untuk bersama-sama berbakti pada hari Sabat. Oke. Selain daripada itu, saya notice ada Pastor Erwin Karau di sini. Ada rekan-rekan anggota dia yang di England, di negara-negara lain yang suka untuk mengikuti kita punya apa? Kita punya acara. Oke, Darang rindu juga itu yang dalam bahasa mereka, bahasa asal mereka. Oke, kadang-kadang hari Sabat saya pun mendapat message dari rekan-rekan di Thailand, rekan-rekan yang orang Sabah di Thailand, dan bilang, adakah link yang kami boleh ikut, link kebaktian yang kami boleh ikut di Sabah, dia bilang. Kami rindu pula mau bersama-sama dengan menikmati itu kebaktian kita di Sabah, dia bilang. Jadi itu kebaikan ini digital church. Melalui Zoom boleh. Oke juga. Tapi ada juga yang kalau di gereja nanti, saya pasti Zoom mungkin sudah akan digunakan. Jadi apa yang kita boleh gunakan ialah ini penyiaran. Zoom dan Google Meet hanya aktif digunakan di masa sekarang di mana macam sekarang full PKP kan, PKP penuh. Kebanyakan gereja sekarang juga menggunakan aplikasi Zoom untuk menjalankan acara kebaktian mereka. Tetapi nanti kalau sudah dibuka semula, saya pasti dia tidak buka yang 100% terus buka. Sama juga itu, 30%, 50%, tidak lebih 30 orang, ada saja macam itu. Jadi ada anggota lain yang tidak boleh ikut. Pada masa itu Zoom sudah tidak akan digunakan itu. Jadi apa yang kita akan pakai ialah ini, broadcast. Sebagai kita punya metode untuk digital church. Tidak sudah beli pakai yang nomor 1 Nina nih. Garanti tidak beli pakai sudah masa itu. Jadi kita akan switch kepada broadcast. Kepada broadcasting. Dan ini yang 3 option yang saya sudah berikan. Kita boleh gunakan handphone, itu yang paling murah lah. Kita ada sudah. Ada sedia. Pakai tripod, sampai di tripod, orang boleh mengikuti, sudah anggota lain sudah boleh mengikuti. Tapi kalau kita mau yang lebih nampak, lebih seronok, lebih pro sedikit, kita boleh gunakan ini, 1 kamera, mengikut budget kamu. Ataupun kalau gereja yang berkemampuan, kita boleh gunakan multiple kamera. Nah, saya sudah katakan tadi, seperti mana yang saya sudah sebutkan tadi, ini memerlukan budget. Untuk professional broadcast ini, dalam 6-7 ribu kita perlukan. Namun, seperti mana yang saya sebut tadi awal, ada anggota yang ada ini peralatan ini. Jadi, boleh juga tanya-tanya itu apa yang kita ada di gereja, yang ada dengan anggota, dan kita boleh kasih gabung apa yang kita ada. Di sana kamu boleh boleh buat budgeting dia sudah. Untuk broadcast. Alright. Kalau ada soalan mengenai ini peralatan dia, nanti kamu boleh tanya directly juga kepada saya lah. Ini hanya overview saja. Sekarang pula tadi peralatan. Sekarang kita pergi kepada media team. Ataupun tim media. Nah, biasanya sebelum ini gereja ada paling kurang 1 bagian media, yaitu yang urus itu PA system. Dari dulu itu saja yang saya tahu di gereja. Masa saya membesar dahulu di gereja PMC, saya salah satu daripada PA system team.
Dan itu saja yang kami atur. Itu bunyi, yang penting ada bunyi, cukup sudah. Senang. Oke. Sekarang ini ada tambahan lagi. Nah, sebelum ini maksudnya sudah tambahan yang atur itu laptop. Kadang-kadang orang yang sama juga begini. Oke, untuk PowerPoint, kalau apa itu lirik lagu ataupun pengkhotbah itu ada PowerPoint dia mau tunjukkan. Kadang-kadang kalau dia tidak bawa laptop, dia bawa thumb drive, dia minta tolong. Oke, ada dua. Nah, untuk live broadcast ini pula kita ada tambahan lagi. Tapi kita pergi kepada yang pertama dulu. Zoom, Google Meet, satu host, hanya satu host saja itu, tidak boleh dua host. Nanti host itu akan lantik 2 atau 3 co-host. Oke. Apa fungsi ini co-host ini? Kalau kamu yang co-host tadi, berapa co-host dalam apa ini, Pastor? Ada 2 co-host, saya dengan Saudara Raizal. Oke. Jadi 3 orang kami boleh nampak tadi apa yang sedang terjadi. Ada orang mau masuk, oke. Ada yang minta masuk dalam bilik ini. Jadi co-host itu yang akan kasih masuk. Oke. Itu apa? Selain daripada itu, tugas co-host kadang-kadang kalau Google Meet atau Zoom ini dia ada 2 kan option kita. Yang satu kasih tengok itu video, yang satu kasih hidup itu audio. Dan kadang-kadang itu, aduh, saya teringat pula satu mesyuarat yang baru-baru kami ada. Agak panjang mesyuarat itu. Setelah mesyuarat itu bermula pada jam 8 malam, dan agak panjang mesyuarat itu, sudah 2 jam 10 lebih sudah. Tiba-tiba ada bunyi, tidak video, tapi ada bunyi. Dia bilang, jadi kami pun ketawa, siapa ini kami bilang. Dia tidak off, dia punya audio, ngorok-ngorok sudah jadi. Kasihan juga, nasib ada 8 orang sejak kami dalam tuh mesyuarat, jadi tidak juga kami sebut cakap apa-apa pasal itulah. Oke, tapi ya, ada sejak gangguan bunyi itu. Kalau itu video kadang-kadang tidak lagi nampak, sebab kalau kena highlight, kena spotlight, atau kena pin itu apa? Itu yang sedang berbicara itu tidak sudah nampak gelagat yang lain dan senang mau off video. Tapi kadang-kadang itu audio yang tidak sedar karena on. Jadi adalah bunyi ayam lah, ada bunyi anjing menggonggong lah, ataupun ada yang sedang bergaduh-gaduh kah. Kadang-kadang senyum, kamu tahu juga begitu kan, senyum saja yang lain lah. Oke, yang lain-lain senyum saja dengar gelagat yang lain. Jadi co-host itu, oke, sentiasa monitor itu participants. Dalam participants itu ada 2 sana, dan co-host boleh ada kuasa untuk kasih mute dia, kasih senyap dia. Jadi kalau ada gangguan bunyi yang lain, mana tahu ada yang lupa mau off dia punya audio. Oke. Co-host lah yang akan bertanggung jawab untuk kasih off itu audio supaya gangguan itu kurang. Oke, sebab ini kebaktian. Oke. Sama juga kalau kebaktian di gereja kita, kalau tiba-tiba siok-siok si Pastor Erwin di depan ajar sekolah Sabat, tiba-tiba ada yang bergaduh sana belakang, itu tumpuan dia bukan sudah sama Pastor Erwin kan, sana sudah belakang, apa ini yang bergaduh ini di belakang ini, bilang. Jadi tujuan dia co-host ini ialah untuk minimize itu gangguan itu. Senang saja, kasih off saja itu bunyi, nah tidak sudah gangguan lah. Oke, kalau kita sudah kasih off itu bunyi. Oke, itu kalau Zoom dan atau Google Meet. Oke, jadi host itu kamu perlu lantik 2 atau 3 co-host. Oke, ini penting ini untuk kasih kurang itu gangguan dalam itu kebaktian. Ini kebaktian nih. Jadi kita mau kasih kurang kasih kurang lah itu gangguan. Oke, yang kedua, kalau live broadcast, sekarang ini ada perlu kru sudah kita perlu pengendali laptop.
Oke. Ini 1 atau 2 orang. Kalau saya rekomen 2 orang yang berkemampuan untuk mengendali laptop ini. Oke. Kenapa? Nanti saya akan satu kali lah. Juru audio yang akan atur itu audio. Kadang-kadang tidak boleh sama-sama ini sebab nanti ada gangguan di audio, pengendali laptop pergi sana, ada gangguan di laptop sudah. Jadi perlu masing-masing orang. Oke. Dan pengendali kamera. Pengendali kamera ini mau tengoklah berapa kamera yang kamu ada. Kalau 1 kamera, saya punya rekomendasi is train orang yang cukup untuk mengendali kamera. Contohnya kalau 1 kamera, kamu perlu ada 2 orang. Sama juga macam pengendali laptop itu. Kamu perlu ada 2 orang. Audio pun kalau boleh ada 2 orang. Oke. Kalau ada 3 kamera, maksudnya kamu perlu ada dalam 4 atau 5 atau 6 orang. Oke, 1 kamera 2 orang. Basically begitu. Kenapa? Sebab broadcast ini itu acara kebaktian tidak akan berhenti. Dia akan sentiasa berjalan. Contohnya lah nih 1 orang ini terlampau banyak macam saya selalu besar makan. Jadi ada di panggilan mau pergi sana. Panggilan pelaburan. Jadi kalau tidak yang mengendali laptop, tidak lagi pengendali laptop lain. Nah, kalau ada masalah habislah, ada masalah terus berhenti itu siaran. Sama juga dengan kamera, pandai penat ini. Selain daripada panggilan panggilan alam itu pandai penat. Mata pandai sakit, kalau 3 jam sudah ini penat sudah mau tengok laptop ini. Atau penat sudah mau balik-balik kasih pusing-pusing kamera. Sakit itu punggung, sakit kaki kalau berdiri. Oke. Jadi perlu ada substitution. Oke, ada pemain simpanan untuk membantu. Oke. Kalau 1 jam begitu atau 2 jam mungkin masih boleh tahan lah. Tapi kalau ada emergency, terutama yang panggilan alam itu, nah sana yang susah sedikit. So, train media team perlu dilatih. Oke. Pastikan kamu melatih beberapa orang untuk tim media ini. Oke. Jadi dalam pembelian barang-barang nanti, kalau contohnya kamu mau lakukan ini broadcast, bukan saja uang yang kita kena lihat, kemampuan kita, bukan itu saja yang kita kena lihat, tapi juga kita punya kemampuan dari segi tim media. Ada orang kaya, kalau kita beli 10 itu kamera, tidak guna aja sampai 10 lah. Kalau beli 4 itu kamera, tapi kita tidak ada orang yang boleh mengendali kamera, hanya 2 orang saja boleh mengendali kamera. Susah juga macam itu kan. Tidak ada juga setup yang boleh kita lakukan lah, tapi ada susah sedikit. Jadi kemampuan kita dari segi keuangan, kemampuan kita dari segi tim media, 2 ini harus diambil kira. Oke, dalam ini digital church. Oke? Ini mengenai tim media. Saya kasih clear dulu. Oke. Dan ini yang terakhir sudah ini. Sebelum kita boleh terima juga Q&A lah lepas ini. Oke. Mengendali kebaktian online. Seperti biasa kita perlu ada atu cara. Oke. Kita perlu ada atu cara. Jadi atu cara ini kita sediakan lebih awal supaya proses kebaktian itu akan berjalan dengan lancar. Oke. Yang kedua, hubungi peserta lebih awal, bagi tahu derang lebih awal apa tugas derang. Oke. Mesti kasih tahu apa tugas. Kamu doa pembuka, kamu baca laporan misi, kamu baca yang cornerstone kah, sahabat school kah, semua itu. Oke, persiapan rapi perlu.
elakkan bidan terjun. Kadang-kadang tidak juga boleh dielakkan ini, tapi kita coba elakkan seboleh-bolehnya. Kenapa? Oke, ingat ini adalah online. Especially kalau broadcast, kita broadcast ke Facebook, kita broadcast ke YouTube. Dia ada biasanya kita kasih biar dia auto save. Oke. Jadi ingat ini orang seluruh dunia yang akan menonton ini. Oke, jadi itulah sebabnya kenapa kita perlu persiapan yang rapi. Oke. Nanti kalau orang lain nampak, derang ini ada persediaan, kan ya ada persiapan kan ya. Tiada susah juga. Terus tidak syok itu apa? Dan mungkin orang lain akan komen lah yang negatif, yang tidak baik. Kan di Facebook itu banyak di bawah itu boleh komen. Ada saja yang bikin sakit hati nanti. Jadi persiapan rapi perlu. Sebab ini macam TV. Kita mau kasih tengok orang lain. Kita mau kasih siar kepada dunia. Oke? Sediakan timeline acara. Sekali lagi, ingat ini adalah acara online. Oke? Jadi timeline ini penting. Bukan macam acara di gereja yang boleh tunggu sampai bila dia siap. Biasanya kalau hari Sabat itu perut kita yang menjadi timeline. Kalau lapar sudah itu mau buli-buli sudah ini berhenti. Oke. Tapi kalau online ini kita perlu sediakan timeline. Maksud timeline ini dia berpandukan kepada Nina apa ini? Ini Nina atau cara. Oke, ini berkaitan ini. Jam 8 acara puji-pujian. 8:05 menit welcoming remarks. 8:07 menit contohnya begitulah. Oke. Kadang-kadang itu masa itu susah juga mau ikut. Tapi at least kalau saya tidak ikut sangat tuh masa, tapi atu cara itu saya kasih list satu-satu supaya orang yang seterusnya partisipan yang seterusnya, contohnya selepas itu lagu puji-pujian itu welcoming remarks. Jadi waktu acara puji-pujian itu sedang berlangsung, salah satu tim kami akan menghubungi itu secara personal, DM ataupun WhatsApp ataupun telepon yang seterusnya yang akan mengambil bahagian dalam welcoming remarks itu. Selepas ini turn kamu. Oke. Jadi selepas welcoming remarks itu ada doa. Kasih tahu sedia yang akan berdoa itu. Selepas itu kamu. Oke, jadi kamu boleh mengikuti dia punya dia punya perjalanan acara dia. Oke. Timeline acara nih. Oke, elakkan item yang terlalu panjang. Mula-mula ini item ini saya tulis ini? Khotbah. Tapi saya pikir balik bagus pakai item sejalah. Sebab kadang-kadang bukan khotbah saja yang boleh panjang. Itu kesaksian pun boleh sampai 30 menit juga kadang-kadang. Jadi kita harus ingat ini adalah online. Oke. Ini adalah online. Kalau online orang cepat bosan. Oke. Orang cepat betul bosan ini kalau online. Derang tidak dapat bertahan lama. Jadi pastikan setiap item itu tidak terlalu panjang. Kesaksian 3 menit, bilang 3 menit lah. Kalau khotbah, jangan yang 1 jam. Orang tidak tahan itu. Kalau khotbah 1 jam. Oke. Jadi, ya. Kalau boleh kita elakkanlah. Saya ingat yang pertama PKP dahulu, Pastor Jibil. Dia punya khotbah pertama. Kalau saya tidak silap itu hanya 7 menit. Oke, begitu orang punya attention span sekarang kalau online. Oke, ingat derang ini akan mengikuti acara itu melalui handphone. Kebanyakan melalui handphone. Jadi kalau lama sudah itu
Pandai buka sana WhatsApp sudah itu. Kalau lama sikit pandai buka sudah Facebook. Lama sikit lain sudah dibuka. Banyak aplikasi dalam handphone. Oke, jadi pastikan kalau boleh kita usahakan yang paling pendek lah. Yang jangan terlalu panjang. 20 menit begitu masih oke juga untuk khotbah. Dan yang terakhir, berbaktilah seperti biasa. Oke. Di gereja itu macam biasa. Kebaktian di gereja, adakan kebaktian seperti biasa. Biarkan itu peserta yang di depan itu, yang ambil bahagian itu, biarkan mereka berbakti seperti biasa. Oke. Biarkan itu media team bekerja. Oke, mana sudah itu. Nah ini, biarkan media team ini bekerja untuk live broadcast itu. Jangan peduli itu kamera, jangan peduli yang lain-lain itu. Oke? Buat seperti biasa saja. Oke? Dan yang terakhir, berdoa. Oke. Sekejap, Pak. Sekejap. Sio, sibuk ini anjing minta masuk dalam bilik. Dia garu-garu sudah itu pintu. Oke. Berdoa. Banyak yang kita perlu doakan ini. Pertama, kita berdoa untuk internet. Yang kedua, untuk peranti-peranti yang kita gunakan. Dan ketiga, anggota-anggota. Keempat, banyaklah. Oke. Terutamanya ini, saya paling risau sebenarnya untuk live broadcast. Oke, saya perlu honest ini. Saya paling risau live broadcast. Kenapa? Contohnya sekolah Sabat lalu 2 kali terputus internet saya. Actually itu current yang terputus lah. Jadi bila current itu terputus, saya guna Unify. Itu modem Unify pun terputus. Jadi 2 kali terputus. Kali kedua dia putus di penghujung doa si Pastor Erwin sudah. Jadi saya tidak sambung balik lagi lah, sebab kalau mau sambung balik sudah sempat itu. Sebab di penghujung doa dia sudah itu terputus. Jadi ini yang saya punya kerisauan sentiasa. Asal saya mau kasih live sesuatu, broadcast sesuatu, doa utama saya ialah itu, current stabil, internet stabil. Oke, jadi ini kita harus berdoa. Berdoa bukan 1 menit sebelum mula. Beberapa hari sebelum mula pun kita mula berdoa. Oke, untuk kestabilan internet, ini current dan sebagainya lah. Oke. Jadi itu yang penting. Doa yang penting. Oke, kalau Tuhan tidak berkati kita punya kita punya usaha sia-sia juga. Raja Salomo bilang semua itu kesia-siaan, dia bilang. Oke. Biarpun kita ada peranti yang paling canggih, kalau tidak karan saja, semua tidak guna juga itu, kecuali kita ada genset. Oke. Jadi itu saja yang saya boleh kongsikan dalam Digital Church ini. Ini hanya overview saja. Oke. Peranti, itu yang saya katakan tahun lalu, Pastor Eri sudah kongsikan Zoom, Digital Church melalui Zoom dan Google Meet. Sekarang saya tambah melalui live broadcast. Oke, ada satu pula yang saya kenapa macam mana sudah slide saya itu, patutlah saya lupa. Oke, tidak apalah itu slide. Ada satu lagi itu. Apa kaitan virtual church pula? Oke, itu yang tadi saya bilang itu. Oke, apa kaitan semua ini dengan virtual church? Oke. Virtual church ialah gereja secara maya. Oke, gereja secara maya. Jadi virtual church ini adalah tanggung jawab kita sendiri pula.
Oke, itu tanggung jawab kita sendiri sebagai pendengar. Oke, kalau yang pendengar lah. Oke, kalau bukan tim penyiaran. Kenapa saya katakan begini? Kalau online ini ada sejak gangguan. Oke, dan kadang-kadang saya sendiri pun terganggu juga dengan gangguan-gangguan ini. Kalau kita ikut Google Meet atau Zoom, kita boleh saja off video, off audio. Dan kita tidak tahu apa yang anggota itu lakukan. Oke, maksud saya, oke, kita pergi pada diri sendirilah. Oke, kita boleh off audio, off video, dan kamu tidak tahu sudah apa yang saya lakukan di rumah. Oke, saya tidur kah? Saya makan kah? Atau saya tidak pun mendengar, sibuk bercerita dengan orang lain, kamu tidak tahu. Tapi kelihatan, nampak macam saya sedang mengikuti acara kebaktian itu, tetapi hati saya, pikiran saya tidak ada di sana. Oke, kalau kita ikut live broadcast, ini lagi lah tidak ada bukti yang tidak pun boleh on audio, on video. Oke, jadi mungkin berpasang itu video, kelihatan seperti, oh, Juji is watching. Dia tulis sana. Oi, dia ikut, oh ini video, baguslah. Tapi actually saya hanya letak sana tuh video sedang berjalan, sedang bermain, tapi saya tidur. Saya sedang tidur pada masa itu. Oke. Ngorok-ngorok saya sana atas katil. Oke, jadi tidak tahu. Jadi perbezaan digital church dengan virtual church ini dalam apa yang saya lihat ialah ini. Digital church ialah bagaimana kita menyiarkan kebaktian kita keluar kepada dunia. Oke, masuk Facebook, masuk YouTube, melalui Zoom atau sebagainya. Tetapi virtual church ini ialah bagaimana kita sebagai anggota, sebagai pendengar itu mengambil bahagian dalam kebaktian itu. Oke. Nah, ada yang kebanyakan anggota atau ada anggota lah, saya tidak tahu kebanyakan atau saya tidak pernah buat poll ya. Oke, tapi ada anggota yang hari Sabat pagi itu, oke, macam pergi gereja, bangun awal pagi, mandi, pakai baju yang lawa-lawa pergi gereja, pakai necktie, semua satu family dan satu keluarga itu akan mengikuti acara kebaktian itu pada pagi itu. Itu yang terbaik. Oke, itu yang terbaik. Tapi ada keluarga juga yang setakat pasang saja, baru tuh masing-masing tengok handphone, mungkin lah. Oke, mungkin ada yang begitu. Oke, jadi ini yang saya maksudkan, ini dari kita. Virtual church ini dari kita. Ingat, ini adalah gereja. Kita mengikuti kebaktian gereja secara maya. Dia punya poin di sana ialah kita sedang mengikuti kebaktian gereja. Cuma perbezaan dia ialah secara fisikal dia di mana. Oke. Kalau gereja yang gereja biasa seperti kita pergi ke gereja. Oke. Tidak juga kita pergi gereja yang belum burus gigi, belum mandi, pakai baju yang seleke, masih baju tidur. Tidak juga kita pergi gereja macam itu kan. Jadi itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Virtual church ialah bagaimana kita mengikuti kebaktian secara maya itu. Oke. Jadi itu yang kita kena, ini adalah yang saya katakan tanggung jawab kita masing-masing. Oke. Tanggung jawab kita masing-masing sudah ini virtual church. Bagaimana kita diri kita sendiri atau bersama-sama dengan keluarga kita, bagaimana kita mengikuti ini acara kebaktian. Oke, jadi itulah saya katakan virtual church nanti di penghujung kita belajar dulu yang digital church. Sebab itu yang sebenarnya topik utama itu. Tapi saya katakan kepada Pastor Wilbon, bagus juga itu disentuh pasal ini virtual church. Sebab ramai
ramai anggota kita yang tidak paham sebenarnya dengan konsep digital church atau virtual church ini. Dan anggap, oh, asal saya on Zoom, asal saya on itu kebaktian, saya sudah berbakti. Tapi adakah kita betul-betul berbakti pada ketika itu? Atau lain-lain kita buat. Oke. Jadi gereja sekarang, gereja secara maya itu dibawa ke dalam rumah kita. Bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita berbakti kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Oke, itulah virtual church. Oke, itu saja itu dari saya. Kalau kamu ada yang saya katakan tadi, OBS itu lain, atau macam Pastor Wilbon guna StreamYard itu lain lagi, lain sesi lagi. Kalau itu peralatan semua itu mau tanya mana mau beli, kalau kamu mana tahu kamu tidak pasti di mana mau beli atau apa peralatan yang sesuai, kamu boleh tanya saya bila-bila. Oke, Pastor Wilbon, terima kasih. Itu saja presentation saya pada hari ini. Baik, terima kasih Pastor Juji, penerangan tentang digital church dan juga virtual church. Dan sudah tentunya kita para peserta semua sudah dapat membayangkan peralatan yang diperlukan dan perkara-perkara yang mungkin boleh diimprove bagi mereka yang sudah menjalankan digital ataupun digital church setakat ini, khususnya di daerah Kapa. Jadi untuk makluman Pastor Juji, setakat ini terdapat dua atau tiga gereja yang boleh yang sudah melakukan digital church. Mula-mula dulu gereja Ketempuh, pimpinan Pastor Elder Meldi, ya. Tetapi mungkin dia terhenti sekejap setakat nih. Yang sekarang ini gereja Puhus dan juga gereja Keperingan. Di gereja Puhus, oleh karena cambaran line internet ini, dia rekam dan siarkan secara premier. Kalau di Keperingan, setakat ini pertemuan perbincangan sekolah Sabat. Tapi pada Sabat ini akan dijalankan satu kebaktian penuh. Ya, jadi itulah itu yang sedang berlaku di daerah sekarang. Saya tidak berapa pasti di daerah Nabalu dan juga daerah Tuaran. Senampak Pastor Madin ada di sini. Dan ya, untuk sesi sekarang saya minta maaf karena ada background audio saya karena ada juga perbualan di sebelah saya. Tidak apa. Baik, kamu mungkin ada yang pertanyaan ya. Jadi kamu on saja mikrofon kamu karena kita tidak ramai juga nih. On saja dan saya akan bagi ruang siapa-siapa yang dahulu dialah yang akan bertanya. Jadi untuk tidak membuang waktu, mari kita persilakan siapa-siapa yang ada pertanyaan. Ya oke, Elder Doros silakan. Oke, terima kasih Pastor. Buat aku di pasal di audio capture card persambungan menghiri di laptop di ke Pastor. Jadi perlu pun harus setting dari laptop ataupun plug and play dari Pastor. Plug and play itu. Oh. Ya, biasanya kalau pakai OBS kan, saya guna OBS, masuk saja itu, OBS akan detect sudah itu. Jadi kita boleh pilih di sana OBS dari video capture card yang ini dia bilang itu. Jadi plug and play, tidak sudah setting itu. Ya. Oke. Oh, senang tadi Pastor. Ya. Oke, kasih Chan dulu yang lain. Ada lagi? Itu pertama, ada lagi yang lain? Boleh juga tulis di chat lah kalau kamu tidak dapat on kamu punya video. Ataupun suara saja pun oke. Ada pertanyaan, Soy? Tentang peralatan dan juga
cara-cara dia untuk memulakan. Mana tahu ada yang mau minta latihan seterusnya kan? Boleh. Tapi saya Ya. terhibur dengan Cikgu Doni. Di dapur sejak kuat lain ini Delang, terasa saya sambil makan. Halo Cikgu. Ya, itulah cabaran di sebelah sebelah daerah Kapan nih. Ya betul, dipahami Kalau itu. ya, kalau ada pun putus-putus. Ya. Dan perlu juga barangkali boleh self boleh cek sendiri kita punya kekuatan lah kan. Tadi pastor sudah kongsikan macam mana kita tes kita punya kekuatan line internet. Dan kalau di handphone itu kita boleh install dia punya apps speed test gitu. Ya. Ini yang saya gunakan sekarang lah. Ya, saya pun gunakan itu speed test. Ya. Kalau saya boleh kongsikan ini screen saya kongsikan dulu di screen satu ya. Saya gunakan ini. Nampak saya saya install di desktop saya ataupun di laptop, kemudian saya klik go. Di situ dia akan tes download dan juga upload. Yang kita perlukan untuk live stream ialah upload kan, betul kata Pak Sajid? Ya, betul, upload. Yang perlu untuk live stream ialah upload punya speed. Kalau untuk menonton saja download, nampak itu? Ataupun kedua-duanya sekali. Betul. Jadi sekarang sudah dites di sini. Saya guna Unify 15 Mbps untuk download, dan kalau broadcast upload saya ada 5. Jadi ngam-ngam lah kan requirement untuk live broadcast. Ya, untuk HD video lah. Kalau kurang HD dari video. ini boleh juga begitu, tapi tidak berapa, macam pica-pica sudah muka lah. Patutlah jelas muka kamu, Pastor. Ya, saya guna Unify dan saya di Rangalau nih sekarang karena coverage di sini baik. Kalau sebenarnya saya di Koporingan memang saya tidak boleh online seperti ini, selancar ini. Di sana paling kuat pun 1 ataupun 2 saja upload. Ya, tapi download oke. So itu tips lah untuk tes kan di mana-mana, barangkali di tempat kamu di Puhuska, di Kitompo ataupun di Koporingan. Dan kabar baik di Koporingan sekarang ini sedang dalam permohonan Unified Fiber. Ya, jadi tidak ada coverage untuk line yang nama tuh tahu itu, tapi kabel dari TM. Jadi harap-harap nanti akan masuk di Puhus lah, lain kali ya LB Doros. Ya. Paling maju. Kalau ada Unify bagus. Ya, laju juga nanti. Nah, jadi apa yang nanti di cover itu sepanjang jalan Kapa, Koporingan dan Minangkabau yang boleh cover untuk di daerah sini. Ada lagi pertanyaan yang lain kah? Kita akan mungkin kalau tidak ada kita boleh. Ada satu pastor. Oke, silakan Nekli. Jadi Nekli dari Gaya Ratau, tapi mungkin menetap di sebelah Rugading kah itu? Telipuk. Telipuk ya. Ya. Oh, oke, silakan Nekli. Tapi saya mewakilkan Gaya Ratau lah, konon. Ya. Sebab di Gaya Ratau masalah nih kalau broadcast, sebab langsung internet mati. Sebab dilindungi dengan bukit-bukit, gunung-gunung. Jadi ada cara lain gitu yang boleh buat untuk buat kebaktian selain daripada broadcast dan broadcast lah terutamanya. Oke. Ya, dipahami itu itulah di Hope Media Sabah. Kami masih aktif dalam Premiere. Oke. Sebab
kalau Premier itu nanti pun boleh tengok ataupun boleh download sedia tempat lain, yang ada lain, download baru balik, ada susah sedikit lah kalau yang tidak lain. Oke, memang cabaran utama dalam broadcast ini ialah internet kita. Asal tidak internet saja memang tiadalah jalan itu. Om, kalau bilang jalan ada juga. Sekejap, saya coba cari apa juga. Tapi mahal. Jalan ada tapi mahal. Saya coba cari dulu. Chat. Kita boleh, ada yang dipanggil satellite internet. Tapi memang mahal lah ini satellite internet. Oke, ini satellite apa itu? Bisa gitu kalau satellite. Ya, contohnya Bisa. macam ada siapa? Ada dua yang mana sudah itu. Oke. Connectme.my dan Privasat. Saya type di chat lah. Sekejap apa? Connectme.my dan privasat.com.my. Oke, ada saya type di chat. Ini dua company yang kita tahu lah. Ini dua company yang dicadangkan oleh pihak union hari itu untuk tempat-tempat yang tidak mempunyai capaian internet dari Digi atau Celcom atau Unify atau mana-mana lah. Jadi ini pakai apa ini? Pakai satellite. Kamu boleh tengoklah berapa itu harga dia, macam buli-buli juga lah. Macam ada saya cek, lama sudah saya cek tuh. Contohnya ini Connect Me. Oke. Kamu boleh cek ini di internet. Ini Connect Me. Ataupun itu Privasat, kamu boleh cek dua-dua lah dia punya harga. Mana sudah itu? Saya nampak pula harga dia sekarang. Tapi iya, ini adalah untuk tempat-tempat yang kuranglah capaian internet. Oke, jadi ini kamu boleh look into this. Oke. Ya, bagus juga untuk Bendu Tohore. Memang bagus untuk di sebelah sana itu. Jadi kamu ceklah di internet macam mana, berapa harga dia 1 bulan, macam mana services dia. Saya rasa ini juga yang digunakan oleh sekolah-sekolah di pedalaman ini, kalau saya tidak silap lah. Itulah cigu-cigu masih boleh connect internet, tapi hanya di sekolah saja. Jadi saya rasa kurang. Apa itu? Dia guna parabola tuh, Pastor. Bisa. Memang guna parabola ini. Ya. Ini. Ya, memang guna parabola. Dia pakai satellite. Jadi dia timbak terus itu satellite ini. Oke, jadi ya, kamu boleh cek itulah. Jadi itu saja option internet yang ada untuk kawasan-kawasan yang kurang capaian internet. Oke. Saya harap itu boleh membantu. Kasih siaran tertunda pun boleh juga lah, Pastor, kalau betul-betul internet tiada. Iya, betul. Itu saja yang harapan kita lah. Ya, itu saya katakan tadi di Hope Media Sabah, kami masih pentingkan itu siaran yang apa itu, yang premier itu, yang pre-recorded maksud saya. Oke. Terima kasih Saudara Nekli tadi dengan soalan, dan terima kasih Pastor Duji. Saya sudah ada kongsikan ini link lah, my Connect Me Now. Kalau saya boleh share screen saya sedang sharing itu udah punya website lah, Connect Me Now. Ya macam nih, nampak kan? Ya, dia gunakan parabola. Ini. Ya. Tapi sebelum jumpa lagi dia punya harga, mungkin boleh tahan juga barangkali. Ya betul,
Elder Doros, ya untuk makluman Pastor Juji, Elder Doros adalah kaki tangan TM kalau tidak silap, Kak. Sana betul ke itu? Iya, TM pastor. Ya, di TM. Itulah dia tahu ini apa Mesat nih, dan dia juga yang salah satu orang kuat bersama dengan Elder Doni Marujil, Cigo Doni, untuk siaran tertunda untuk Puhus ini. Ada beberapa sahabat sudah. Alright. Guna handphone saja, Pastor. Tapi ya, improving. So saya rasa ini juga boleh dicontohi oleh gereja-gereja lain, contohnya di Gaya Ratau dan sebagainya, untuk siaran tertunda ataupun premier lah, sebagaimana Pop Media Sabah lakukan sekarang di YouTube. Oke, jadi alright, ada apa lagi soalan, pandangan ataupun cadangan dari kitabnya para peserta? Terima kasih ya, Pastor Rison ada sama-sama dengan kita. Ya. Ada satu pula yang saya mau tambah. Saya sengaja tidak masukkan itu dalam atau tidak sebut itu. Ada juga yang orang bilang yang bikin tarik lain. Orang bilang tuh kan, yang mau letak apa itu, yang tinggi. Jadi ada juga beli-beli di Shopee begitu atau Lazada yang bikin tarik lain. Memang berkesan juga itu. Tempat-tempat yang tiada lain boleh ditarik juga. Tapi saya sengaja tidak sebut sebab ada pula keluar dari MC booster. Terima kasih saudara Sony. Oke. Jadi ada pula keluar dari MC bilang dia illegal. Berapa 50.000 kan dia punya denda dia bilang itu. Jadi itu saya sengaja tidak sebut itu. Saya tidak tahu, tapi saya cakap juga lah, mana tahu kamu atas risiko sendiri lah kalau itu. 500K nah ini kali lah. Oke. Jadi itu saya sengaja tidak sebut itu sebab ya saya sudah order. Tapi banyak juga yang pakai itu sebenarnya. Di kalangan pastor pun banyak yang pakai, yang di pedalaman memang banyak. Saya tidak tahu lah macam mana, saya pun tidak berani mau rekomen. Kalau 500K sudah dia punya yang sama. Saya pun guna itu, Pastor, sekarang di Keporingan. Nah, membantu lah. okay. Tapi tidaklah powerful, perlu ada external modem lagi untuk tambah lagi dia punya kekuatan. Tapi menurut perbolan saudara Rizal, dia ada tanya situ, dia ada tanya Selcom, Digi, dan mereka rekomen lagi beli di Shopee, dia bilang. Oke lah kalau macam tuh. Jadi untuk makluman ya, untuk makluman kita semua, saudara Rizal adalah sistem analis ya, ataupun programmer di SCSB. Jadi kalau dari segi programming komputer, dari segi teknikal dan sebagainya, dia yang sebenarnya setup untuk Keporingan. Oh, oke. Dari segi kemajuan teknologi, Keporingan di antara gereja yang maju udah punya peralatan lah. Kita beli connect wifi untuk projector dan sebagainya. Saya pun tidak paham dorang punya setting itu, tapi memang oke juga. So kebanyakan kita ada komputer di gereja kan, sepertinya Kapa, Puhus, yang saya tahu di Keporingan, jadi kita ada laptop sudah ataupun desktop. Jadi itulah sebab rasionalnya kenapa si Pastor Juji kasih potong itu senarai itu dalam setting setting up tadi itu. Itulah oleh karena kebanyakan gereja ada laptop sudah. Jadi kalau sekiranya yang lain-lain itu mampu untuk ditambah, sebenarnya at least kamera, karena mixer, mikrofon ada sudah. Tinggal kabel lagi ditambah-tambah. Kamera sejak sekarang ini yang mungkin perlu diimprove. Contohnya kalau di Puhu dan di gereja yang mau mulakan pelayanan media ini. Jadi ya terima kasih. Saya nampak dari segi keperluan itu kita akan terus menggunakan media kan.
Ini dia untuk sebagai mengimbangi, melengkapkan kita punya pelayanan secara fisikal dan juga secara media. So itu yang saya dapat paham dari penyampaian yang diberikan oleh Pastor Juji sebentar tadi. Ya, jadi saya anggap kita tidak banyak lagi soalan barangkali. Untuk makluman semua, kita punya seminar ini telah direkam, sedang direkam, dan saya akan upload nanti di YouTube untuk kegunaan mereka yang tidak sempat untuk bersama-sama pada kali ini. Ya, jadi perlu diedit dulu, nanti Pastor Juji akan tengok dulu, baru kita nanti kongsikan ya. Oke, jadi mungkin kalau tidak ada apa-apa lagi, ada lagi Elder Daros yang mungkin di... Oke, Ya. ada satu lagi tuh Pastor yang soal lighting itu. Kadang-kadang Technical ya. mengganggu pandangan juga kalau bayang-bayang itu terlampau Ya, betul. timbul. Jadi iyalah kita ada macam LED lighting, tapi nanti cara susunan dia itu yang kita tidak tahu supaya itu bayang-bayang tidak nampak. Ya. Itu shadow kan. Ada kayak itu Pastor? Iya, itu juga saya tidak masukkan dalam presentation sebab lighting ini berbeza-beza dari gereja ke gereja. Oke. Kalau kita mau ada gereja yang well lit. Oke, maksudnya cantik dia punya lighting. Oke, cukup lighting dia, cukup terang. Ada juga yang tidak ada. Dan betul, itu shadow antara yang paling susah lah mau buang itu shadow itu. Kalau untuk buang itu shadow, lighting ada di depan untuk kasih jelas, kasih terang itu speaker. Dan di belakang itu speaker pun ada lighting juga. Jadi itu secara teknikal nanti kita boleh mungkin adakan satu lagi apalah. Itu yang teknikal sudah kita boleh adakan satu lagi seminar yang lain kali, webinar yang lain. Dia berbeza itu dari apa. Tapi ada ini kebaikan saya sedang baca si Saudara Rizal. Bukan DJ tapi MC. Itu kalau ada komplain. Oke. Kebaikan Shopee, banyak lighting yang murah di sana. Oke. Banyak lighting yang murah. Baru-baru ini salah seorang daripada tim kami, si Pastor Elwin, dia jumpa LED lighting yang baru berapa itu Pastor Wilbon? 20-30 ringgit kayak itu dalam lingkungan sana. Ya, lebih kurang. Tapi itu tidak stand lah kan Pastor? Apa itu? Tidak stand ya, tidak stand. Ya, jadi stand itu mau buat sendirilah ataupun beli stand pun boleh juga. Dulu saya beli lighting mahal-mahal, saya beli 400, 300, 400 begitu. Itu baru untuk itu speaker saja itu, tidak cukup. Itu lighting. Jadi lain lagi untuk di belakang. Sekali si Pastor Elwin jumpa yang itu lagi murah. Kalau 20-30 ringgit, berapa banyak kita beli-beli kan? Ya juga mahal sangat. Yang 50 watt, 100 watt pun ada. Tidak tahu ketahanan dia macam mana lah. Tapi LED biasanya tahan juga itu kalau LED. Oke, jadi gunakan Shopee atau Lazada sebaik-baiknya. Oke, dia sangat boleh membantu dalam pelayanan kita itu. Oke. Yang itu ini dua ini. Ada juga di 100% apa sudah nama itu, ada satu di Tuaran itu. Tapi macam di Tuaran saya tidak nampak pula itu lighting. Saya tidak tahu lah, lama kalau baru-baru lama saya tiap pergi 100% di sana. Yang dekat JPN itu di Kota Marudu ada satu sama kedai, dia jual itu lighting dalam 30-40 ringgit, 50 ringgit yang 50 watt lah. Yang 100 watt dalam 70 lebih kayak itu kalau saya tidak silap. Yang 100 watt. Oke, ini cukup terang itu. Itu yang kami beli dan kami gunakan di studio di Kota Marudu. Oke, itu yang mereka gunakan di studio Kota Marudu yang dari 100% itu. Saya beli baru
satu itu 40 lebih kah? Berapa itu? Saya lupa sudah. Ya. So lighting untuk shadow itu di belakang, buang shadow perlu ada lampu juga di belakang. Khas untuk itu background. Jadi basically dia punya secara teknikal dia lampu untuk depan, untuk itu yang sedang partisipan itu, dan lampu untuk background. Dua-dua perlu karena kasih terang itu. Okay, so basically begitulah itu untuk kasih mati itu shadow dia. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Itu adalah sedikit sebanyak tentang technical tips lah untuk rekaman ya. Saya rasa untuk daerah Kapa ini lebih kepada rekaman, saya nampak. Jadi untuk nanti kasih premiernya nanti. Baik, kita punya masa selesai sudah. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu untuk webinar. Saya rasa seminar untuk spesifik ya. Mungkin webinar untuk video editing, webinar untuk lighting, webinar untuk audio setting. Dan jadi kita buat satu-satu lah. Saya rasa ini akan berterusan. Nanti kita akan umumkan juga. Kita selepas kita ada hubungi beberapa yang pakar tentang ini. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Juji dan juga ya kita berikan kita juga menghargai penyertaan daripada semua yang hadir pada hari ini. Kita sudah seramai lebih kurang 19 orang itu tadi. Mungkin terkeluar yang lain, tapi kita ucapkan terima kasih kepada penyertaan dan semoga kita kembali dan coba untuk menubuhkan media team di gereja masing-masing dan adakan latihan setekat yang mampu. Panggil Pastor Juji, kontak saya juga ataupun siapa-siapa yang ada kepakaran di gereja masing-masing, teruskan. Pastinya pelayanan media ini akan memberikan perubahan baru, norma baru dalam pelayanan kita. Jadi sampai di situ saja untuk kali ini webinar digital dan juga virtual church, dan terima kasih sekali lagi kepada semua. Dan untuk itu mungkin ada kata-kata terakhir dari Pastor Juji dan selanjutnya untuk doa penutup. Oke, terus doa lah lepas itu kan? Iya. Oke, ya terima kasih kepada semua atas kehadiran dan meluangkan masa bersama-sama. Ya betul, ini hanya ini sebenarnya bukan bahagian teknikal, hanya memperkenalkan apa itu digital church. Nanti bahagian teknikal dia kita boleh atur lagi kalau apa, tapi ada juga apa ini yang lebih pakar daripada saya. Kadang-kadang contohnya lah kalau di pejabat itu bos, salah satu itu bos itu selalu saya main-main sama dia. Dia pun selalu main-main sama saya. Dia tanya saya sesuatu. Saya bilang, oke, bagi saya masa. Saya mau research dulu. Dia bilang, apa kau ini baru mau research kah? Dia bilang, patut kau tahu sudah. Dia bilang, bos, saya punya sijil, kamu tunggu balik kah? Saya bilang. Saya punya sijil bukan bagian teknikal nih, bagian teologi, saya bilang. Jadi masih belajar juga ini, saya bilang. Dia pun ketawa juga lah. Ya, so masih sama-sama kita masih belajar. Saya pun contohnya macam kalau mau belajar itu Zoom, saya selalu berkomunikasi dengan si Jason, okay? Dan kalau bagian video pula, saya selalu tanya kita punya counterpart di Hope Channel, Southeast Asia, di Thailand, dan rakan-rakan yang lain. Okay? Jadi kalau kamu perlu apa ini? Manalah tahu ada kita perlu khidmat training lagi. Nanti Pastor Wilbon akan hubungi saya dan kita akan cari yang lebih pakar. Oke, setakat itu saja yang saya tahu itu juga. Jadi kita boleh cari yang lebih pakar lah supaya kita sama-sama diberkati. Saya juga sama-sama dapat belajar bersama-sama. Oke. Jadi terima kasih Pastor dan terima kasih Elda dan media team yang lain, anggota yang lain yang sudah, Pastor Madin juga, Pastor Erwin Karau,
Dan Pastor Rison tadi ada join juga itu kan. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas peluang dan masa yang begitu indah pada pagi hari ini untuk bersama-sama mempelajari sedikit tentang kepentingan digital church di zaman ini. Kami tahu keadaan dunia sekarang sangat mencabar untuk melakukan pelayanan seperti biasa. Tetapi kami juga percaya Tuhan bahwa apabila sebuah pintu tertutup bagi kami, Engkau akan sentiasa membuka pintu-pintu yang lain, jendela-jendela yang lain bagi kami untuk terus melayani-Mu. Dan kami mempunyai satu alat yang begitu berkuasa, begitu meluas pada ketika ini, yaitu internet kami, digital church, yang kami boleh gunakan untuk menjangkau lebih ramai orang di luar. Berkatilah usaha kami ya Tuhan, setiap gereja kami, setiap individu, setiap elder, pendeta, berkatilah setiap usaha kami untuk menjayakan digital church ini, agar lebih ramai orang akan mendengar firman-Mu. Dan benih-benih kehidupan, benih-benih keselamatan akan kami dapat tabur di merata tempat. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati setiap gereja di daerah Kapa, berkati setiap usaha mereka, walaupun banyak cabaran yang mereka hadapi di tempat mereka masing-masing, seperti capaian internet, namun kami pasti Engkau sentiasa akan membuka jalan bagi kami untuk menjalankan pelayanan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga akan beserta dengan keluarga kami masing-masing, di mana saja mereka berada, memberkati mereka dengan berkat kesehatan, kecukupan, dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami minta dan kami berdoa. Amin.